Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat channel kajian story Islami yang beriman. Semoga Anda sukses dalam segala hal yang Anda lakukan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Kali ini kajian story Islami akan menceritakan waliullah asal Kediri, yaitu Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau dikenal Gus Maksum. Sebelum ke pokok bahasa, kami ingatkan untuk subscribe, like dan share agar gak ketinggalan info menarik dari kami. Terima kasih. Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang sering kita kenal dengan Gus Maksum merupakan seorang ulama dan juga seorang pendekar pagar Nusa. Gus Maksum merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Gus Maksum lahir di Kanigoro Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944 dan wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Desember tahun 2003 dan disemayamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Gus Maksum merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yaitu Mbah Manaf atau dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pencak silat Gasmi Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia dan juga salah satu tokoh pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Tak bisa dipungkiri kemahiran dalam pencak silat Gus Maksum sudah melekat sejak dini. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang ramah sopan dan berkepribadian unik. Dalam kesehariannya ulama yang dikenal sebagai guru besar pagar Nusa ini selalu memiliki gaya berpenampilan yang menarik yaitu berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarung yang hampir mendekati lutut, dan selalu memakai bakiak. Seperti kebiasaan orang yang mendalami ilmu kanuragan, Gus Maksum tidak pernah makan nasi, alias ngerowot. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata. Tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini, seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Semasa kecil, Gus Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya, yakni Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro pada tahun 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, ilmu hikmah dan ilmu kanuragan lainnya. Di usia yang masih cukup muda, beliau sudah memiliki keistimewaan. Keistimewaan Gus Maksum kecil sudah diketahui para santri dan orang tuanya, di antara lain adalah ketika masih bayi tubuh Gus Maksum dililit seekor ular. Terlihat melayang dan melompat dari tiang ke tiang lainnya di Masjid Kanigoro. Berputar di atas piring tanpa memecahkan piring tersebut. Melempar seekor kuda yang mengamuk, padahal berat badan beliau hanya sekitar 20 kg di masa remaja. Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks beliau menangkis dan berbalik menerkam. Dan apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut Gus Maksum hanya berkata semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu di umur belasan tahun beliau sudah mahir bertarung, menghadapi belasan orang sendirian, mampu menguasai puluhan gerakan silat, dan lain sebagainya. Adapun karomah Gus Maksum lainnya yang kami rangkum dari berbagai sumber di antaranya sebagai berikut. Berinteraksi dan menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar, yang benar Gus Maksum tidak pernah memelihara jin. Tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu itu memang benar, Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin. Namanya Jin Dempul, ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan, orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. Menghadapi puluhan orang sendirian. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun Nganjuk Kediri. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya antara 15 tahunan mampu mengalahkan mereka semua.
Peristiwa lain ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat, jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian, bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatik membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan di ranah Jawa waktu itu. Ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai, masa NU sering bentrok dengan masa LDII, yang dulu bernama Darul Hadid. Waktu itu, LDII termasuk underbow dari Golkar. Suatu ketika masa LDII atau Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo, saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. Kebal dengan berbagai senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau, bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaian yang dipakai robek kena tikaman, lalu pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. Dapat menyingkirkan berbagai kemusyrikan dan santet. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan, hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet, dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Sekitar jam 1:30 malam, saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, bola api itu ditanya oleh beliau, "Mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di desa Kraton Ranggeh. Saat Gus Maksum beristirahat, beliau didatangi kerajaan yang berusaha mencekiknya, tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya Gus Maksum dengan bahasa Jawa, "Ngajak dolenan, atau mau main-mainnya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Mengirimkan surat sakti. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya, dan begitulah setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Mungkin kebanyakan dari manusia menganggap itu adalah hal yang tidak wajar.
Namun bagaimanapun itu adalah bukti kekuasaan Allah dalam membuktikan maha kuasanya bagi makhluk seluruh alam, karena tidak ada hal di dunia ini yang tidak mungkin terjadi jika yang maha kuasa telah menghendaki. Rambut berubah jadi api. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur diceritakan oleh para santri dan muhibin Gus Maksum, yakni tentang rambut api Gus Maksum Lirboyo. Dahulu saat ada santri Lirboyo dipersekusi oleh preman di alun-alun Kediri, santri Lirboyo keluar hendak melakukan balas dendam. Ketika itu Kiai Haji Maksum Jauhari atau dikenal Gus Maksum mencegah agar santri tidak menuntut balas dengan cara itu, tetapi para santri sudah sangat emosi dan sulit dikendalikan, karena kondisi sudah demikian genting, santri pun tetap berangkat. Akhirnya Gus Maksum marah besar dan beliau menghalau para santri di jembatan sambil berdiri tegak sambil berisyarat kepada para santri agar kembali ke pondok. Di saat itu rambut beliau sepanjang itu berdiri sambil mengeluarkan bara api. Karena melihat karomah Gus Maksum itu, akhirnya para santri dengan terpaksa berlari tunggang langgang kembali ke pondok. Penonton terpental. Dalam catatannya, Gus Maksum menyebutkan banyak keistimewaan yang tampak pada diri orang soleh. Salah satu yang selalu diingat oleh anak-anak OI fans Iwan Fals adalah bagaimana hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena setelah pemerintahan Presiden Soeharto, Gus Maksum diundang oleh Iwan Fals dan Setiawan Jodi untuk menghadiri konser yang digelar di Senayan. Setelah permintaan Iwan Fals terhadap Gus Maksum sampai ke Gus Maksum, akhirnya ia menerima permintaan undangan tersebut. Keesokan harinya, Gus Maksum pindah ke Jakarta untuk menghadiri konser akbar Iwan Fals. Sesampainya di Senayan, ia tetap berada di belakang panggung bersama kru panggung. Detik demi detik akhirnya konser pun dimulai, silih berganti dinyanyikan oleh Iwan Fals. Kemeriahan penonton kali ini membuat suasana konser semakin buruk hingga berujung pada kerusuhan. Bak kesurupan, setiap penonton, termasuk ribuan orang bersusah payah maju untuk bisa melihat Iwan Fals dari dekat. Saat itu, Iwan Fals dan sejumlah aparat keamanan tak mampu membendung pelanggaran hukum ribuan penonton. Tribun tersebut akhirnya rusak. Gus Maksum yang saat itu berada di belakang panggung akhirnya memutuskan untuk naik panggung. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang enggan mendengarkan lantunannya. Dan tiba-tiba, ribuan penonton mulai merangkak ke atas panggung. Serentak Gus Maksum melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang, lalu diarahkan ke seluruh penonton yang mulai merangkak ke atas panggung. Dengan izin Allah, ribuan penonton kaget dan terlempar dari panggung, tidak ada yang bertahan di atas panggung. Akibat kejadian ini, semua orang yang hadir tercengang dengan kejadian khusus ini. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Segala informasi akan kami update dan siap tayang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.